saudara semua, apa kabar hari ini? Selamat pagi, siang, malam di belahan dunia. Saya mengucap syukur jika malam hari ini di Indonesia dan di wilayah Barat saat ini kita live bersama dengan semua yang lain yang ada di semua benua di seluruh dunia. May the grace of God be upon you all as we are gathering tonight to praise the Lord and to listen to the word that comes from the heart of God. Saudara, puji Tuhan, saya berdoa saudara semuanya baik, saudara semuanya sehat, dilindungi, tak kurang suatu apapun. Dan sementara firman dibagikan, saya tahu Roh Kudus akan bekerja menguasai kita semua. Sehingga apapun yang kita perlukan, dari kepala, ujung kepala sampai ke kaki kita, di screening oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan kesembuhan-kesembuhan terjadi, jawaban-jawaban diberikan, apa yang rasanya sudah mati dikubur, bisa dibangkitkan lagi. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya menyampaikan di bulan yang lalu mengenai the faith measurement, right? Saudara ingatkan ukuran iman. Bagaimana kita naik dari iman kepada iman, level iman yang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Tuhan persiapkan bagi kita, tetapi kita yang harus mengejarnya. Kita yang harus beriman. Kita angkat percaya iman kita kepada Tuhan saat Dia memberikan ujian-ujian kepada kita. So, jangan nangis, jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang lain, tetapi itu adalah proses kenaikan level saudara. Nah, sebagaimana janji saya bahwa saya ingin menyampaikan mengenai hal yang sebenarnya sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan, dan kali ini saya akan mengutipnya. Sebentar saya akan sampaikan kutipan tersebut, yaitu dari source yang dapat dipercaya. Saya menyampaikan berulang-ulang, bahkan Dr. Natalia Pavisa-Demeyer juga menyampaikan mengenai bagaimana kita dalam perlombaan iman, kita naik gunung Tuhan, lalu kita masuk ke ruang pesta. Nah, di dalam persiapan kita, saudara, persiapan kita untuk nantinya naik gunung Tuhan, nantinya masuk ke ruang pesta, dan nantinya kita sampai kepada tujuan perlombaan iman kita. Kita ini diberikan tantangan-tantangan iman, yang mana kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, atau kita pikir pakai pikiran logika kita, atau kita pakai kalkulator fisik manusia duniawi kita, maka kita akan kalah. Tetapi saat kita hidup dalam iman, kita sudah meninggalkan yang logik. Kita mulai beranjak dari iman kepada iman. Untuk masuk ke ruang pesta nantinya, kita harus memakai baju pesta. Lalu seperti 5 darah yang bijak, mereka persiapkan minyak mereka, dan juga mereka punya spare minyak. Tetapi yang bodoh, mereka hanya mempersiapkan minyak yang cukup untuk saat itu. Dan ketika pengantin itu tiba, maka mereka kekurangan minyak. So, jangan sampai kita kekurangan minyak. I know you are ready with the word of God, right? Alright. Hari ini firman Tuhan berjudul Misteri Minyak dan Anggur. Apa saudara? The Mystery of Oil and Wine. Kita langsung baca ayatnya dari Wahyu 6 ayat 1 sampai yang ke-6.
Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang yang besar. Saudara, di akhir zaman ini yang akan terjadi nantinya. Meterai demi meterai akan dibukakan, gulungan akan dibukakan, dan apa yang akan terjadi di bumi ini sangat menggentarkan semua manusia yang hidup, yang masih hidup di atas bumi. Kitab Wahyu ini merupakan kitab yang penuh dengan tanda-tanda sehingga harus ada interpretasi. Ya. Kita harus bertanya kepada Tuhan, ini kapan terjadi? Belum terjadi hal ini karena apa? Masih ada damai sejahtera di bumi. Kita masih merasakan damai, Roh Kudus masih ada, ya. Kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih diberi kebebasan untuk beribadah. Ini hal yang sangat luar biasa. Ada saatnya nanti di mana hal itu akan terjadi, dan kita semuanya akan gentar. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan pun akan gentar, tetapi kita memiliki gunung batu yang teguh, pengharapan yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Lalu berikutnya, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Balik lagi seperti yang lalu saya sampaikan bahwa hidup kita ini diperhatikan, saudara. Ada penjaga yang menjagai kita, ada saksi-saksi awan, ya, saksi-saksi pendahulu-pendahulu kita yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka disebut saksi-saksi awan. Ya, lalu ada pencatat, ada malaikat yang naik turun dari bumi ke sorga untuk memberikan laporan hidup kita ditimbang. Bobotnya berat enggak? Bobot ilahi enggak atau duniawi? Saya berdoa saudara-saudara, karena saudara mencari firman, bobot saudara makin ditambah-tambahkan, ya. Dan di sini dikatakan bahwa penunggang kuda itu memegang sebuah timbangan di tangannya. Apa yang akan ditimbang? Mari kita baca. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Yang akan ditimbang apa, saudara? Ini dia. Orang yang sudah memiliki minyak dan anggur tidak boleh dirusakkan. Mereka akan ditandai. Walaupun terjadi kesesakan di bumi, kelaparan di bumi, dikatakan bahwa secupak gandum sedinar. Berarti harganya mahal banget, ya. Katakan satu mangkok beras atau 1 mangkok nasi, mungkin harganya 500.000 atau 1 juta. Betapa mahalnya. Tetapi dikatakan mereka-mereka yang ditimbang ada berat
di dalam tanda minyak dan anggur, maka orang itu dilalukan dari sengsara kelaparan yang besar yang terjadi di bumi ini. Saudara, berhubung kitab Wahyu ini penuh dengan tanda-tanda, perumpamaan-perumpamaan, maka kita harus mencari interpretasinya atau artinya dari firman Tuhan juga. Ya, di dalam firman Tuhan ada kata yang sama, hanya ada satu lagi kata yang sama, minyak dan anggur itu terdapat di Lukas di dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Ya, saat itu ada percakapan antara Yesus dengan seorang ahli Taurat di dalam Lukas 10 ayat 25 dan seterusnya. Mereka bercakap-cakap, lalu si orang ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab dengan bertanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu orang ini menjawab, "Oh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," katanya. Lalu Yesus berkata, "Well, it's good. It's correct. Benar jawabmu, pergi dan lakukan itu." Wah, lalu orang ini mikir, gimana ya, siapa sesama manusia ini? Mulai dia membenarkan dirinya dan dia bertanya kepada Yesus lagi, "Siapa sesamaku manusia, Tuhan?" Lalu Yesus bercerita mengenai kejadian yang sesungguhnya terjadi, ya. Yesus berkata, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, ini rupanya ada kutu loncat, saudara, ya. Kalau dari jalanan Yerusalem ke Yeriko itu ada banyak orang-orang jahat. Nah, orang ini rupanya dia dirampok habis-habisan, dipukul dan ditinggalkannya setengah mati. Kebetulan ada imam yang turun melalui jalan itu. Imam ini kalau dibilang turun berarti dia sudah menyelesaikan pekerjaan keimamannya. Dia melihat orang itu, tapi dia melewatinya. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura buta. Lalu ada orang Lewi juga datang dari tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ia juga melewatinya melalui seberang jalan. Dia nggak mau urusan gitu. Tapi apa yang terjadi? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Yang pertama, orang ini punya belas kasihan sehingga orang ini bisa datang kepada dia. Nah, ini adalah musuh. Mereka bermusuhan, tetapi orang Samaria ini punya hati, punya belas kasih, saudara. Sehingga ia datang, dikatakan, ia membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini dia, ya. Dikatakan pertama, dia punya belas kasih, nomor satu. Lalu yang kedua, dia membersihkan luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Yang ketiga, dia membalut lukanya. Lalu, tidak sampai di situ, yang keempat, ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Ya, keledai tunggangannya, berarti dia yang jalan nih. Wow. Orang ini benar-benar penuh belas kasih, saudara. Gak egois sama sekali. Lalu
Ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ada 5 hal yang dia lakukan. Ini masih belum apa-apa, saudara. Ini sudah banyak sekali hal yang dia lakukan. Tetapi plus masih sama. Dia ngerawat orang itu, dia bawa ke penginapan, dia jalan, dia kehilangan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang harus dia kerjakan, bisnisnya, ya. Lalu dia pergi setelah itu. Dan kemudian dia balik lagi, dia berkata kepada orang penjaga penginapan itu, dia bilang, nih uang 2 dinar aku berikan kepadamu, kalaupun kamu masih kurang untuk rawat orang itu, aku akan tambahin lagi. Wow. Ini orang yang sangat luar biasa, penuh dengan belas kasih. Dia punya harta yang berharga, selain uang 2 dinar dia berikan, bahkan lebih lagi dia akan berikan. Plus dia berikan minyak dan anggur untuk merawat orang ini. How about that? Lalu Yesus tanya sama orang Farisi itu, menurut kamu, siapakah sesama manusia dari antara mereka? Lalu orang itu bilang, oh, ya orang yang terakhir ini Tuhan. Tuhan berkata, pergi dan berbuatlah seperti itu. Saudara, di zaman akhir ini akan banyak sekali orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Apalagi dengan mahalnya harga-harga, ya seperti tadi. Secupak gandum sedinar, itu mahal banget, secupak gandum sedinar. Ya. Nah, apa yang kita lakukan saat ini akan menjagai kita nanti sampai di akhir zaman. Sehingga saat kita memberikan minyak dan anggur kita untuk musuh-musuh kita, orang-orang yang menganiaya kita, maka kita ini nanti akhir zaman akan dilindungi dari penunggang kuda hitam ini. Ya, saat penunggang kuda hitam ini dia berkeliling di seluruh dunia dan membuat orang-orang kelaparan, orang-orang mati, orang-orang kekurangan, orang saling membunuh, orang saling membenci, orang saling menyerahkan. Tetapi orang-orang yang saat ini mengumpulkan minyak dan anggur mereka, maka mereka akan dijagai di akhir zaman. Pada saat nanti semua orang mengalami hal itu, saudara-saudara yang menyerahkan minyak dan anggur saudara untuk orang-orang yang jahat kepada saudara, orang-orang yang mengkhianati saudara, orang-orang yang menjadi musuh saudara selama ini. Mungkin saudara udah mikir nih, wah saya ngasih minyak dan anggur saya buat orang itu. Mungkin saudara bilang, sampai gue mati seumur hidup, sampai di liang kubur dia duluan mati, gue gak bakal datang layat. Mungkin saudara bilang gitu. Gak akan saya ikut bela sungkawa, mending dia gini dan gitu. Mungkin saudara sudah sepatahin orang itu, mungkin saudara udah kutukin, cabut itu kutuk dalam nama Yesus. Saya cabut semua kata-kata saya yang jahat terhadap musuh-musuh saya. Saudara, jangan sampai kita kalah dengan kejahatan. Firman Tuhan mengatakan, saat kita ini memberi kepada orang-orang yang menjahati kita, kita sedang memupuk bara di kepala mereka, ya. Kita harus mengasihi mereka, kita mendoakan mereka, mintakan berkat firman Tuhan kepada orang-orang yang menganiaya kita. Nah, untuk saudara bisa terjagai di akhir zaman nanti, saudara harus saat ini melakukan pemberian belas kasih dengan minyak dan anggur saudara. Harta yang sangat berharga, hal yang sangat saudara sayangi untuk perjalanan, untuk penjagaan saudara sendiri di jalan dalam keadaan perjalanan hidup ini. Saudara membutuhkan minyak dan anggur, ya. Dengan keuangan saudara membutuhkannya. Tetapi saat kita
diperhadapkan kepada kebutuhan dari musuh kita, saudara, saat saudara melihat atau mendengar bahwa musuh saudara sedang tertimpa malapetaka, itu artinya Tuhan ini sedang menguji saudara di dalam perjalanan saudara. Apakah saudara mengasihi mereka? Ini apakah saudara mengasihi sesamamu manusia? Mungkin dengan tetangga saudara, selama ini saudara jengkel, nggak nyapa, nggak saling sapa dengan tetangga saudara, karena mungkin mobilnya diparkir di depan rumah saudara terus. Udah bolak-balik saudara omongin, terus aja dia begitu. Atau dia bikin ribut hari-hari, atau anjingnya ribut gonggong terus, atau kotoran-kotoran sampah dikasih di tempat saudara, atau pohonnya buah yang busuk jatuh di genteng saudara, macam-macam. Atau saudara-saudara, saudaranya saudara, keluarga saudara, mereka ngeselin saudara, rebutan harta, warisan, dan sebagainya. Ada yang curang dan sebagainya. Mungkin itu menjadi musuh saudara, atau mungkin malah pasangan saudara jadi musuh saudara. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan? Kirimkan itu minyak dan anggur saudara, supaya saudara nantinya terluput dari penunggang kuda hitam itu. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya untuk didengarkan, tetapi saudara harus menjadi pelaku akan firman. Saya sudah lakukan banyak kali saudara hal ini. Pernah satu kali ada orang tuh maki-maki saya abis-abisan. Ya, ada hamba Tuhan itu mulutnya kata-katanya bisa kata-kata sumpah serapah neraka. Saya nggak pernah dengar ada sumpah serapah yang kayak gitu. Ya. Lalu saya ini kayak, meres hati gitu, dengerin, baca gitu, kok bisa gini ya, saya nggak mau baca gitu. Nggak lama kemudian saya dengar di hati saya, Roh Kudus ngomong, kasih orang itu uang. Iya, saya bilang uang Roh Kudus. Aduh, doa aja berat ke uang. Tapi Roh Kudus tetap persisten untuk gedor hati saya. Saya tahu suara Roh Kudus, saudara. Saya tahu setan nggak mungkin suruh saya ngasih uang sama musuh saya. Untuk musuh-musuhan lebih lagi itu bisa ya. Dia ngasih, tetapi untuk saya ngasih uang, Dan saya nanya, ngasih uangnya berapa Roh Kudus? Tebak berapa? Berapa? 50.000? No. Oke, 100. No. Kenapa? Kebanyakan? Enggak, saudara. Kedikitan. Jadi, oke, ada yang jawab 1 juta. 1 juta, ya. Ya, oke. 1,5 juta, oke. Saudara, 10 juta. What? 10 juta? I know, 10 juta. Saya nggak punya banyak uang, saudara. Dan ngasih musuh saya 10 juta. Aduh, saya sampai geleng-geleng sama Roh Kudus. Tuhan, beneran nih, beneran, serius. Ya udah. Akhirnya saya berikan uang itu lewat orang lain. Dan gak lama kemudian saya dengar bahwa dia hutang. Dia dikeluarkan dari tempat dia bekerja. Dan dia hutang berapa? 10 juta. Pas. Tuhan itu selalu nyuruhnya pas, ya. Pas dengan kantong kita, pas dengan kebutuhan dia, pas dengan kemauan surga, dan pas upahnya bagi kita nanti di surga. Banyak kisah-kisah yang seperti itu saya lakukan. Dulu itu udah mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu lah, saudara, kira-kira. Tetapi semakin kesini saya makin mudah, ya. Saya makin mudah, makin gelojoh, saudara. Makanya saudara jangan bikin saya jengkel, ya. Jangan memusuhi saya. Kalau saudara musuhin saya bisa kasih saudara banyak. Saya tahu saudara mencintai saya, right? Thank you so much. I love you too.
Oke, kita lanjut ya. Orang Samaria ini, saudara, dia tidak hanya dia baik hati, dia murah hati, dia mengoles minyak dan anggur, dia sudah memberikan waktunya. Waktu itu berharga banget, apalagi buat para businessmen. Time is money. Buat saya, time is God. Time is vision buat saya. Waktu saya itu ngejar visi, melayani jiwa-jiwa, nulis buku, syuting seperti ini, dan ngusir setan, ya, ngusir roh-roh dan sebagainya. Dan dia juga memberikan invest uangnya, invest resources dia, ya, sumber daya dia yang dia miliki, yaitu minyak dan anggur ini. Nah, di akhir zaman ini akan banyak sekali orang-orang yang sudah akan kehilangan kebaikan hatinya, kehilangan kemurah hatiannya, sudah jahat makin jahat, mana mendoakan atau memberkati, tapi saudara harus menjadi orang yang berbeda. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Kita harus bisa memberkati saat kita dijahatin, saudara, ya. Right? Amin. Nah, kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di sana ada ciri-ciri manusia akhir zaman. Ciri-cirinya dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena masa sukar, maka manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois. Nah, ini berlawanan sekali dengan prinsip Tuhan mengasihi manusia tadi, mengasihi sesama manusia. Di sini dikatakan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Banyak banget nih ciri-cirinya. Saudara pelajari sendiri deh. Ya, atau saudara screenshot, atau saudara foto itu tadi ayat. Kalau saudara sulit membaca atau menemukan ayat ini atau kecil-kecil tulisannya, saudara boleh screenshot ayat-ayat tersebut. Saudara, ini yang terjadi di akhir zaman. Dan orang-orang dengan tipe ini, mereka akan menderita kerugian, kelaparan, malapetaka, dan sebagainya, bahkan kematian. Tetapi justru kita pelaku firman Tuhan, saat-saat ini di mana damai masih ada, saat kita masih diberi keadaan damai seperti ini, mari kita membalur orang dengan minyak dan anggur. Ya, mari kita menolong mereka, membalut luka-luka mereka. Luka itu tidak harus luka di kaki, di tangan, luka di hati, luka kebutuhan mereka. Terlebih mereka-mereka yang menganiaya saudara. Lakukan hal itu, saudara akan menemui mereka menjadi orang yang baik kepada saudara, orang yang mengasihi saudara, orang yang menghormati saudara. Ya, firman Tuhan ini kiranya sungguh mempersiapkan saudara untuk menghadapi akhir zaman nanti. Mungkin saudara sulit, lakukan. Ya, puji Tuhan, saudara, itu adalah penjelasan. Awalnya saya ambil dari Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, ini masa yang akan datang, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya
memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini mahal banget. Mungkin kalau di converse zaman ini atau zaman nanti, kalau ini akan lebih cepat terjadi. Di converse itu kira-kira satu nasi soto harganya 500.000 atau 1 juta. Itu hanya orang-orang yang punya duit yang bisa membeli karena mahal sekali. Atau burger, ya burger harganya $70 kalau di Amerika. Padahal burger hanya $1 atau paling banter $3 ya. Di sana Burger King itu lebih mahal dari McDonald's. Tetapi di sini dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Betapa mahalnya nanti yang akan terjadi. Tetapi ini luar biasanya. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa nih artinya? Iya. Kitab Wahyu ini penuh dengan berbagai analogi, ya, dan retoris dan retorika, atau pokoknya sulit untuk diterjemahkan selain Tuhan membukakan mata rohani kita. Nah, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Lalu saya mengambil dari perumpamaan mengenai seorang Samaria yang baik, the Good Samaritan. Dia memberikan minyaknya dan anggurnya. Disitulah kita tahu, saat kita ini justru dalam keadaan kita sendiri butuh, kita sendiri akan bekerja yang menghasilkan uang, ya, dia bisnismen, dia akan pergi menjalankan tugasnya, dia bukan pendeta, dia bukan imam, tetapi dia bisnismen, dia akan pergi melaksanakan transaksi bisnis, tetapi melihat musuhnya tergeletak sekarat, maka dia rela untuk menolong orang itu, membalikkan mungkin lewat jalan yang balik, dan dia pergi ke penginapan dan diurusnya orang itu, dan dia beri minyak dan dia beri anggur. Dia olesi dengan minyak, dikasih anggur supaya panas, ya. Nah, disinilah kita mengerti bahwa di akhir zaman nanti, jika harga-harga mahal tidak memungkinkan untuk kita itu membeli, mungkin hanya orang-orang yang kaya, atau kita membeli bisa beberapa bulan saja, tetapi habis itu uang kita nggak ada, maka kita nggak bisa lagi beli. Tetapi dikatakan di sini, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Orang yang sejak saat ini mempersiapkan minyak dan anggurnya, ya, sebagaimana kita tahu, 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh, sama-sama mereka menanti, sama-sama mereka pakai baju putih. Coba saudara, disinilah kita sama-sama bisa interpret ini, bahwa banyak orang yang akan menanti Tuhan Yesus, kedatangan sang pengantin. 50% dari orang yang menanti kedatangan Tuhan tidak akan diadmit untuk masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba itu. Orangnya sudah menanti, pakai jubah putih, itu sudah hidup benar. Jubah putih menyatakan mengenai kebenaran. Tetapi jikalau dia tidak mempersiapkan, membeli, nah inilah saat-saat kita membeli minyak dan anggur itu, yaitu seperti Good Samaritan ini. Sebabnya
saat kita mempersiapkan saat-saat ini, maka nantinya orang yang sudah menyiapkan minyak dan anggur itu tidak akan dirusakkan. Kita akan beroleh berkat dari Tuhan. Saudara, bulan lalu saya menjanjikan mengenai kisah Angelo. Beberapa dari saudara pasti masih ingat, karena saya kerap kali mengutip kisah dia dari buku The Final Quest oleh Rick Joyner. Saya baca buku itu sudah berulang kali, 7 kali mungkin atau 10 kali mungkin, ya sekitar 7-10 kali, karena saya baca ulang itu menolong perjalanan saya supaya saya on track. Nah, waktu lalu saya bicara mengenai martir, ya, yang ada di level ketiga dari kerajaan sorga. Mereka adalah orang yang dikatakan faithfully in the house of God is Moses. Dari Bilangan 12 ayat 7 atau Ibrani 3 ayat 2 ayat 5 dikatakan bahwa Musa adalah orang yang setia dalam segenap rumah Tuhan. Jadi dia setia di dalam panggilannya sampai selesai. Ya, dan dia tidak peduli dengan hidupnya, bahkan dia berkata, Tuhan lebih baik kau coret namaku dari buku kehidupan. Wow, dia meresikokan dirinya supaya dia nggak masuk surga, nggak apa-apa. Yang penting orang-orang Israel yang tegar tengkuk itu masuk surga. Ini orang martir ini, ya, wow, luar biasa. Nah, mereka-mereka yang sudah berani untuk martir, memberikan hidup mereka bagi Tuhan, bagi sesama, mereka akan ada di level ketiga dari Kingdom of Heaven. Ya. Mereka ini disebut God's Bride atau mempelainya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, memiliki kasih kepada Tuhan selamanya. Ya, mereka merefleksikan dari kekudusan Tuhan dan menguduskan dirinya secara komplit dengan membuang segala kejahatan dalam hatinya. Mereka akan masuk di surga tingkat ketiga, di level ketiga, ya. Dan level ini level yang luar biasa, di mana malaikat-malaikat akan melayani secara khusus. Karena kenapa? Karena mereka sudah mencintai Tuhan selama di dunia. Mereka menyenangkan hati Tuhan saja. Mereka mendapat personal service dari angels yang akan membersihkan rumah mereka, menjaga mereka, dan menolong orang-orang untuk datang ke rumah mereka, melayani mereka. Ya. Dan orang-orang ini adalah seperti raja-raja yang memerintah selamanya dengan pelayanan malaikat. Dan disinilah ini yang level ketiga ini, kalau saudara ingin memerintah bersama dengan Tuhan selamanya, di sini nih tempatnya. Jadi yang level 1, level 2 belum memerintah dengan Tuhan selamanya. Karena mereka masih mencintai diri sendiri. Mereka melayani Tuhan tetapi mereka masih tersimpan kejahatan-kejahatan dalam hati mereka. Tetapi yang di level ketiga ini adalah mereka-mereka yang akan memerintah bersama dengan Tuhan selamanya. Karena mereka sudah dibersihkan dari semua keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan dalam hati. Mereka siap menjadi martir dan tidak menyayangkan nyawanya.
That's it. Kerinduan saya, saudara-saudara yang bersama-sama ini, murid-murid Tuhan. Jangan hal kecil-kecil saja diolor-olor lama. Karena banyak hal yang besar yang menanti saudara. Pelayanan saudara dinantikan. Kehidupan saudara dinantikan. Dan pelayanan itu qualified jikalau saudara sudah membuang, get rid hal-hal yang menghalangi saudara. Bukan lamanya saudara naik mimbar, bukan lamanya saudara memuridkan, bukan lamanya saudara jadi murid, tetapi bagaimana saudara membuang keakuan saudara menjadi martir, menyangkal diri hari-hari. Jadi ini hal yang luar biasa. Oke, sekarang janji saya menceritakan mengenai Angelo. Sebagaimana penulis buku itu yaitu Rick Joyner, dia dibawa Tuhan untuk masuk ke hall surga. Dan di hall surga itu dia melihat orang-orang yang luar biasa yang sudah selesai tugas mereka di bumi. Lalu dia melihat mereka di urutan pertama ini, wow, luar biasa. Dia berkata, oh, I'm so glad you made it here. Akhirnya kamu end up di sini di surga ya. Ini orang besar, reformer. Ya. Ada kelas namanya, saya kasih nama reformers. Saya harapkan saudara-saudara jadi reformer semua ya. Nah, ini ada reformer, ini dia berkata, oh tidak, katanya. Saya ya di sini karena anugerah saja, tapi saya menyesali hidup saya selama di dunia. Oh, nanti dulu. Kok begitu? Jangan terlalu keras terhadap diri Anda sendiri. Tidak. Apa yang saya katakan di sini semuanya disinari oleh terang. Gak ada yang saya sembunyikan. Saudara, sama hidup di dunia ini, hidup kita harus disinari dengan terang. Harus murni, gak ada yang kita sembunyikan. Seperti di surga nanti. Itu sebabnya ini orang berkata, gak ada yang bohong. Semuanya sudah di screening, disinari dengan terang. Saya gak mungkin ngomong bohong, gak ada Tuhan di mana-mana katanya. Seharusnya saya diberikan banyak sekali karunia oleh Tuhan. Tetapi saya menyanyiakannya. Saya hidup untuk diri saya sendiri. Hampir tidak percaya gitu. Mana mungkin? Yes. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, di akhir hidup saya, Tuhan memberikan penyakit. Dan disitulah saya mulai menyadari diri saya. Dan saya minta kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa saya. Dan Tuhan kabulkan itu, dan setelah itu Tuhan angkat saya. Mati. Oh. Wow. Ini Rick heran dengan hal itu. Lalu dia jalan lagi, dia bertemu dengan penulis buku yang luar biasa, yang bukunya selama mungkin 3 abad dipakai untuk menuntun gereja-gereja Tuhan sampai saat ini. Dia bilang, oh, I'm so glad to meet you, katanya. Senang banget ketemu Anda. Wow, Anda ada di sini ya, luar biasa. Sinar kemuliaan Tuhan memancar dari Anda. Mungkin kalau Anda datang ke dunia, orang bisa nyembah Anda karena Anda terlihat seperti dewa. Dia bilang, oh tidak. Saya juga hanya karena oleh kemurahan Tuhan. Tetapi saya menyesali apa yang saya tulis semuanya. Saya pingin gecek-gecek semuanya, pingin grinding semuanya jadi serpihan abu. Kenapa
Kenapa begitu? Buku Anda masih memberkati kami gereja Tuhan sampai di abad ini 21. Bilang tidak. Saya menyesal telah menulis buku-buku itu. Lalu datanglah seorang perempuan yang cantik sekali. Lalu dia mendekati dan berkata, aku dulu itu waktu di dunia adalah istri dia. Karena di surga sudah nggak ada kawin-mengawinkan dia, sehingga dia berkata dulu waktu di dunia aku adalah istrinya. Oh, kata Rin, pasti kamu saling mencintai ya luar biasa. Mereka berkata tidak. Kami mencintai hanya 1 tahun pertama perkawinan, dan setelah itu kami sudah saling membenci. Tapi kalian masih hang out together setelah itu sampai kalian meninggal. Oh iya, karena saya menjadi otak dia, kata istrinya. Saya yang manage semuanya, saya mau dia menulis begini-begitu. Untuk apa? Supaya eksis. Supaya tetap menghasilkan uang, tetap dihargai orang, dihargai gereja, dan akhirnya kami bekerja sama dengan baik. Tetapi kami sudah tidak lagi tidur sekamar, kami tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling mencintai, bicara seperlunya. Tetapi demi supaya kami menghasilkan uang, maka kami harus kerjasama untuk merilis buku-buku, melahirkan buku tersebut. Itu sebabnya setelah di sini, setelah diterangi oleh sinar Kristus, hati kami busuk sekali, kami kecewa sekali katanya. Kami harap semua buku-buku itu kami becek-becek jadi debu. Oh, katanya, ya, tapi kami masih bersyukur. Kami ada di surga yang paling terbawah, terkecil. Wah, heran sekali. Lalu orang ini berjalan lagi dan dia ada di kumpulan yang di tengah, karena ada yang terkecil, ada yang di tengah, ada yang terbesar. Lalu akhirnya dia sampai ke yang terbesar. Waktu dia ada di yang terbesar, maka dia menoleh ke belakang yang tadi benar-benar nampak gelap dibanding yang sekarang duduk di dekat Raja segala raja, yaitu di dekat Tuhan Yesus yang adalah sinar itu sendiri, pusat terang dari surga. Dan di sana dia bertemu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus, Tuhan berkata, dia ada di sini karena pada waktu dia di dunia, dia menyadari dari awal dia berkata, aku ini tidak kalah dengan rasul-rasul yang lain, ya kan? Dia berkata demikian. Tetapi kemudian dia mulai berkata, aku adalah orang yang paling berdosa. Untung dia menyadari waktu dia di dunia. Untung dia rendah hati waktu dia masih di dunia. Kalau enggak, dia terlambat, dia nggak akan masuk ke yang dekat Raja segala raja. Waktu dia melihat ini jajaran kursi-kursi yang dekat Raja segala raja, banyak yang kosong. Itu disiapkan untuk kita. Selagi kita di dunia ini, mari kita menyucikan diri kita, hati kita, hidup kita, pikiran kita. Kemudian dia melihat seseorang dan dia berpikir begini, kayaknya saya tahu dia orang ini deh, tapi di mana ya? Boleh nggak Tuhan? Dia selalu nanya, boleh nggak Tuhan saya ketemu sama dia, ngobrol sama dia? Tuhan bilang, go ahead. Ternyata di sana apa yang dia lihat, apa yang matanya tertuju kepada, itu memang apa yang Tuhan assign dia. Karena semuanya nggak pernah ada di luar rancangan Tuhan di surga.
Ya, memang Tuhan mau supaya dia ketemu dengan orang-orang tersebut untuk bicara dan dituliskan dalam buku. Dan akhirnya dia bertemu dengan orang ini. Dia berkata, "Sir, I've seen you somewhere. Saya pernah ketemu di mana ya?" Katanya, Tuhan berkata, "Tuhan pernah kasih kamu penglihatan dalam mimpi." Jadi dalam mimpi, kalau kita ini diberi penglihatan atau seperti deja vu begitu, itu ada maknanya, saudara. Supaya itu adalah antisipasi buat kita di kemudian hari jika kita bertemu dengan orang itu, maka kita harus langsung connect dengan surga. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya pernah kayaknya lihat orang ini di mana, tapi saya kok lupa. Nah, itu dia. Saudara ketahuilah itu adalah kesempatan-kesempatan atau ujian-ujian di mana saudara akan menghasilkan permata-permata surga. Ya, hadiah-hadiah, reward in heaven for your house, for your crown, untuk mahkota saudara, medal of honor dan sebagainya. Dan akhirnya Tuhan bilang, itu sebabnya saya kasih kamu mimpi penglihatan waktu kamu ada di suatu taman, tetapi kamu tidak menghiraukannya. Dia bernama Angelo. Angelo ini lahir bisu dan tuli. Dia nggak buta, bisu dan tuli. Dan kemudian sejak kecil dia di-abuse. Dan akhirnya dia dititipkan ke panti-panti rehabilitasi, dan di sana dia nakalah karena hasil dari abuse ya. Akhirnya dia lari keluar, masuk ke rehab lagi, yang lain lari keluar, dan akhirnya Tuhan dalam belas kasih-Nya memberikan dia karunia. Saat diberi karunia, maka dia mulai tahan hatinya. Dia pengen nendang kucing aja yang mau ngambil makanannya, dia tahan. Ya. Nah ini luar biasa. Kadang-kadang ada rasa kita jegal gitu ya, kita mau ngamuk, tapi kalau kita ingat karunia itu, kita tahan. Kita tidak burst out, kita tidak semena-mena. Ya. Kita tidak emosi, tidak bisa kendalikan diri dan sebagainya. Dan kita mencuri, kita damprat, kita melakukan hal-hal yang lain. Kita sudah ada di hati sebenarnya karunia. Tuhan sudah berikan deg-degan ya itu hati nurani. Masih saja nonton situs-situs porno, nonton film-film yang seharusnya tidak ditonton, merusak mata, merusak kerohanian kita dan sebagainya. Nah, ini Angelo, dia karena dia sebenarnya di-abuse, mudah sekali untuk di-abuse, hanya kucing anyway, gitu. Tetapi dia bisa tahan gitu ya. Mulai Tuhan tambahin lagi karunia dalam hidupnya. Waktu ditambah-tambah, kemudian satu kali Tuhan memberikan dia tatap, dan Tuhan membukakan, mencelikan sehingga dia bisa baca. Tanpa sekolah, dia bisa baca. Waktu dia baca, dia terima Tuhan Yesus. Maka dia bekerja sebagai pemulung. Hasilnya, listen to me, hasilnya 50% dia berikan untuk beli traktat supaya orang lain kenal Tuhan. Wow. Luar biasa. Kemudian dia berdiri di jalan-jalan. Disitulah ini hamba Tuhan besar yang Tuhan bawa ke surga, Rick Joyner ini, lewat sama temannya hamba Tuhan. Lalu waktu mau diberi traktat sama Angelo, ini dia bilang begini, hamba Tuhan, ya gini lah, ini Elia kesasar ini yang nyandung orang-orang untuk masuk gereja. Tuhan, did I say that? Benar-benar saya ngomong itu. Tuhan berkata, yes you did. Kayak dipukul, dia malu sekali. Tetapi di situ justru Tuhan sedang bersihkan dia. Pertemuan-pertemuan ilahi
hanya menolong kita untuk membersihkan kita. Kalau kita mau menyadari, kalau kita nggak mau menyadari, ya sudah, kita akan ada di sana dan kita tidak akan beroleh berkat surga. Kemudian Tuhan berkata, dia ini menghargai apapun yang kuberikan kepadanya. Bahkan satu apel pun dia mengucap syukurnya kayak apa. Dan rumahnya di kardus, karena di pemulung. Rumahnya di kardus. Wah, malaikat-malaikat di surga bilang, "Kemon Tuhan, bawa dia untuk kembali ke surga, terima upahnya yang besar." Tuhan bilang, "Tunggu, aku kasih kesempatan satu lagi." Dan mulailah kesempatan, dan Tuhan berkata begini, dia mau masuk ke gereja karena bajunya compang camping, pendeta tolak dia. Tuhan bilang, seandainya gereja membuka pintunya bagi Angelo, gereja akan belajar dari kaki seorang raja. Wow. Pandangan Tuhan berbeda sekali dari manusia pandang, gereja pandang. Bahkan pendeta-pendeta tidak menghargai orang-orang seperti ini. Saya bisa ceritakan dari penglihatan lain bagaimana Tuhan itu menyamar datang ke gereja-gereja. Nah, lalu kesempatan muncul. Satu kali itu di Hawaii yang sangat dingin, salju di luar. Lalu Angelo sedang ada meringkuk kedinginan, tetapi dia punya jaket, dia punya selimut. Tetapi namanya juga rumahnya hanya dari kardus, ya kalau di kita kardus jarum yang gede ya, atau kardus kulkas. Nah, namanya juga kardus ya, tetap dingin. Tuhan berkata, dia selalu datang di rumahnya itu. Dan dia jadikan itu mezbah yang luar biasa. Saat dia datang kepadaku, dia menyembah aku, dia membuat tahta kudus untuk bertemu aku di sana, dan aku selalu hadir. Ya. Lalu di dalam kedinginannya, tiba-tiba dia mendengar seseorang itu pemabuk, gloyoran dan jatuh di depan kardusnya, rumah kardusnya ini, istananya ini. Waktu dia keluar, Angelo lihat, mulai dipikir, nah inilah keputusannya. Saya bawa orang itu ke dalam sebab kedinginan dia bisa kaku mati. Atau aku biarkan dia, sebab kalau aku seret dia, berarti aku yang di luar, aku yang kedinginan. Tapi dia ini seret, ambil Waino ini. Dan akhirnya masuklah si Waino ini, pemabuk ini, di dalam istananya. Sebelumnya Rick Joyner ini nanya, Tuhan, kenapa dia ini ada di kumpulan raja-raja? Ini kan di sini kan martir-martir. Dia itu sudah martir buat berapa banyak orang. Dia udah memenangkan berapa orang. Tuhan berkata, setiap hari hidupnya adalah martir. Dia berikan makanannya, dia berikan hartanya, dia berikan setengah dari penghasilannya kepada jiwa-jiwa supaya diselamatkan untuk bikin traktat, supaya mereka diselamatkan kayak dia. Traktat dibuang-buang, orang buang, terima buang, langsung buang. Ya, tetapi dia tetap berharap, dan pemulung seperti dia yang nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, bisa kerja apa? Sedikit sekali penghasilannya, tapi Tuhan beda cara melihatnya. Dan kemudian saat dia seret ini Waino ke dalam, dia di luar, dia kedinginan. Saat itulah terompet dibunyikan dan dia dijemput oleh malaikat dan dia terima upahnya di surga, dan dia didudukan dengan raja segala raja, di dekat raja segala raja. Dia duduk di antara raja-raja seperti yang saya sampaikan tadi.
bahwa mereka yang berani rela menyerahkan nyawanya, mereka akan memerintah karena mereka adalah raja-raja dan mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. This is amazing. Itu sebabnya saya tadi refer kepada ayat minyak dan anggur. Ya, bukan saja saat kita nantinya saat secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar kita supaya jangan dirusakkan minyak dan anggur itu. Nanti pada hari-hari akhir akan terdapat kesusahan yang besar. Ya, saat ini sudah mulai terjadi kesusahan, ada banyak sekali yang mengerikan. Ada another pandemic treaty yang baru ditandatangani Mei ini kemarin. Ya, nggak tahu itu virus X atau apa. Nah, ini belum lama juga udah beredar di Jepang, flash eating virus. Coba ditayangkan flash eating virus seperti apa. Saya pada waktu COVID itu saya diberi penglihatan oleh Tuhan, yaitu seperti kalau saudara mengikuti doa-doa prayer assembly dan sebagainya. Saya waktu itu pernah memberikan fotonya, saya cari fotonya, dan dia itu virus itu yang sering kali dikatakan bahwa itu gini-gini ya, gambarnya hijau seperti itu ya. Saya mendapatkan penglihatan itu roh hijau seperti itu menyeringai mukanya. Ngeri banget, menyeringai dan hijau seperti itu. Nah, baru saja saya di Makassar, di Toraja, saya bertemu dengan seorang ibu. Dia adalah ketua PU seluruh Indonesia, bersaing dengan 2.600 semua calon-calon PU, dan dia nomor 1, hanya satu-satunya yang diangkat dari 2.600. Dan dia berkata, saya dikasih mimpi oleh Tuhan, virus-virus COVID itu hijau-hijau dan begini-begini Bu. Dia cerita kepada saya, oh my goodness, sama apa yang dia dapat mimpi dengan apa yang saya dapatkan dari penglihatan saya persis, dan ini adalah roh, berupa roh. Dan ini flesh eating bacteria spreading in Japan. Saudara jangan takut, saat kita mengumpulkan minyak dan anggur ini, maka apa yang saudara takutkan tidak akan terjadi. Dikatakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. We are safe. Itu disisihkan untuk kita. Kita dilindungi oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan kepada saudara mengenai rahasia minyak dan anggur. Agar kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan dalam waktu yang singkat. Saya akan menayangkan apa yang terjadi di WHO belakangan ini dalam waktu 3 menit. Silakan dilihat WHO yang dikatakan bahwa World Health Organization, tetapi rupanya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Apa yang iblis masukkan dalam WHO ini mengerikan, dan mereka sudah terang-terangan. Okay, let's see this one. An evil spirit was summoned last month in the World Economic Forum meeting to bless our world leaders. And they are pushing New World Order louder than ever. What did the anti-terrorism police found outside the meeting at Davos? Signs of the times are here, friends, and welcome to Truth in Bible Prophecy Media. Kindly like and share this video to all. What is the real spirit behind the World Economic Forum? During a demonic incantation ceremony at the World Economic Forum, a witch doctor breathed upon the heads of world leaders. Witchcraft was on full display last month at the World Economic Forum as a witch doctor used demon incantations to guide attendees into the spirit world. After the spirits were invoked,
a witch breath upon the panel at the WEF, imparting a demonic spirit. Cahaya na nukang mahu anuri nukang mai nukang waka na anuri yuyuwa na wa shina na bupange kushina shapawaki shina mo kikirani tsai shapakirani tsai mo kikirani awa mawunu mawunu wai sharai. BNN News reported the following: in an unprecedented moment at the renowned WEF in Davos, an unusual spectacle unfolded as a traditional witch doctor took center stage, performing incantations and engaging attendees in a spiritual experience distinct from the forum's typical business and political undertakings. This is pure witchcraft. A witch breath an unholy spirit on them. The WEF is giving spiritualism a global platform to be highlighted and celebrated. These are demon-possessed globalists who want to rule the world. Students of prophecy are aware of this union of all peoples and religious backgrounds, including Catholicism and apostate Protestantism. Sunday sacredness and communication with the spirit world will be the common ground. In other words, spiritualism will serve as the foundation for the unification of all political and religious ideologies in the world, because Satan has always attempted to undermine God's truth by introducing a counterfeit. Spiritualism will emerge as the dominant religion during the Mark of the Beast crisis. Ya, maaf bukan WHO tetapi WEF, World Economic Forum, dan nanti akhirnya akan mengarah ke sana, dan ini mengarah kepada globalism, tetapi kita tidak perlu takut akan apa yang akan terjadi di dunia, karena kita ada di bawah kepak sayap yang kudus, yang maha kuasa, yang bisa menjaga kita dari semua pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh si jahat, apapun yang dilemparkan oleh witchcraft, oleh dukun-dukun, shamanism, dan sebagainya, tidak akan berpengaruh kepada kita, karena firman Tuhan mengatakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, perlu bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya saat ini, supaya kita terhindar dari malapetaka. Nantinya gak bisa lagi berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya. Gak bisa. Yang bisa melindungi adalah minyak dan anggur, saudara. Sebabnya mari kita yang mau minta ampun kepada Tuhan, minta ampun. Yang mau berseru kepada Tuhan, berseru. Kita mengerang di hadapan Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan. Kita minta kekudusan Tuhan. Kita minta kemurnian Tuhan. Dan kita menjaganya dengan segenap hati kita. Memurnikan hidup kita, sanctifying our spirit, our heart, our lives dari pengaruh-pengaruh dunia yang jahat, tipu daya, egoisme, kedagingan semuanya, agar kita hati kita tertuju kepada Dia. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama, bagaimana kita bisa melayani mereka, bagaimana kita bisa menyangkal diri hari-hari dengan membeli minyak dan anggur.